Halo teman-teman semuanya, rasanya jadi mahasiswa baru pasti seneng banget lah ya. Apalagi ternyata kita diterima di jurusan yang memang basic kita gitu kan. Dan juga ternyata kita diterima di universitas yang selama ini kita dambakan, pasti seneng banget dong. Nah, mulailah masalah baru. Nah, bagaimana nih misalnya kita diterima di universitas yang ternyata bukan di tempat kita, bukan di daerah kita, ternyata di daerah lain. Pastinya kita bakal butuhin namanya tempat tinggal. Bisa itu kosan, bisa kontrakan, atau tempat saudara. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih tahu tips and trik bagaimana caranya milih kosan atau kontrakan yang tepat bagi kita. Oke, sebelum kita mulai, intro dulu. Kalau misalnya teman-teman lagi tinggal dengan orang tua atau dengan saudara, ya video ini nggak cocok gitu. Lebih baik di close dari sekarang aja nggak apa-apa. Nah, video ini cocok untuk teman-teman yang lagi nyari kosan atau kontrakan untuk tempat tinggal gitu kan. Ya intinya orang bener-bener perantauan baru kali itu ke situ dan ternyata diterima di daerah itu. Ya mau nggak mau ya harus cari tempat tinggal gitu kan. Oke, gimana tips and triknya? Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu cek dulu kosannya itu ya per bulan atau per tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman baru mau nyoba atau tipikal orang yang nggak bertahan, ya ambil aja yang per bulan gitu kan. Tapi usahain kalau bisa ambil per tahun. Kenapa? Karena biasanya yang per tahun itu jauh lebih murah harganya. Gitu. Oke, yang kedua yang harus dilakuin yaitu perhatiin kira-kira kosannya itu include apa aja. Nah, seminimal mungkin kalau bisa include kasur, lemari, dan juga meja. Nah, ini paling minimal mungkin. Jangan sampai teman-teman memilih kosan yang benar-benar kosong gitu. Ntar bakal ngerepotin banget, harus nyari kasur lagi, nyari lemari lagi. Ya, bakal kerepotan aja gitu. Dan juga usahain kalau bisa cari kosan yang ada wifi-nya. Karena pastinya nanti bakal banyak PR juga kan. Dan kalau misalnya kita di kosan lagi nyantai mengerjain tugas, itu kan nggak penting lagi masalah kuota gitu. Oke, selanjutnya yang harus dilakuin yaitu usahain cari tempat kosan yang dekat dengan kampus. Nah, kenapa dekat dengan kampus? Ya, supaya memudahkan aja nantinya kalau misalnya mau kemana-mana. Kalau jauh bakal ngerepotin lagi, apalagi teman-teman yang nggak bawa kendaraan gitu kan ke tempat perantauannya, ya itu bakal ngerepotin banget. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman lagi apes-apesnya banget bangun siang, kalau misalnya deket dari kampus bakal lebih gampang masuknya dibandingkan cari tempat kosan yang jauh. Mantap gak? Oke, hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu usahain cari tempat kosan yang kamar mandinya itu di dalam kamar. Kenapa ini penting banget? Karena ya biar memudahkan aja gitu kan. Kalau misalnya mau mandi ya tinggal mandi tanpa perlu ngantri-ngantri lagi. Misalnya mau buang air ya tinggal buang air aja, nggak usah nunggu-nunggu lagi gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita mau cuci piring dan lain-lain ya di kamar mandi pun sebenarnya bisa juga. Dan juga kesehatan kamar mandi juga bakal terawat kalau misalnya itu punya kita sendiri. Nah, kalau misalnya punya masal, itu kan kita nggak pernah tahu tuh sebenarnya dia habis ngapain aja di kamar mandi. Dan juga kesehatan juga kan nggak bisa dijaga gitu kan, karena untuk pemakaian orang banyak gitu sih. Oke, selanjutnya yaitu teman-teman harus cari kosan yang murah dan juga nyaman. Hal pertama yang bisa dilakuin yaitu survei terlebih dahulu ya ke beberapa kosan lah, anggaplah 3 kosan contoh ini ya. Misalnya di antara 3 kosan ini mana nih yang paling murah dan juga mana yang paling nyaman. Tapi ingat, usahain mana yang paling nyaman. Oke. Nah, selain dari survei, teman-teman juga bisa nanya ke kakak tingkat yang dulunya mungkin jadi kakak kelas kita tuh di pas SMA. Tanyain kak, bang, atau gimana lah, kira-kira ada nggak kosan yang recommended buat gue gitu kan. Pasti mereka bakal ngasih tahu lah di mananya gitu kan. Dan selain dari kakak tingkat, teman-teman juga bisa nyari di sosial media. Sekarang tuh banyak banget gitu infokos di beberapa universitas gitu kan. Misalnya infokos UGM, infokos UI, infokos ITB, itu kan banyak banget. Ya tinggal dicari aja untuk referensi kita memilih kosan yang kita mau. Oke, ini yang terakhir ya. Opsional. Bisa ya, bisa enggak. Cari kosan yang kalau bisa jangan nyampur lah sama pemilik kosnya. Soalnya pengalaman pribadi gue ya, gue nggak tahu nih kalau misalnya cewek gimana. Kita cowok kan sering banget nih keluar malam. Tapi kan keluar malam tuh kan nggak melulu masalah main doang gitu kan. Ada yang mungkin ngerjain tugas, ada juga yang diskusi dan lain-lain. Itu kan banyak kayak gitu juga. Apalagi di jurusan gue, jurusan teknik. Jurusan teknik tuh banyak banget main tugasnya men. Dan kita tuh sering banget ngumpul jadi satu, itu kerjainnya bareng-bareng, itu sering banget. Dan
karena waktu santainya biasanya malam ya, jadi ya keluar malam tuh ngerjain bareng-bareng, itu sering banget. Nah gue tuh mulai nggak sukanya itu kalau misalnya sering pulang malam tapi malah lama-lama dicurigain gitu. Itulah yang membuat gue dulu ketika gue zaman-zaman ngekos ya, gue tuh sering pindah-pindah karena gak nyaman aja lah gitu kalau misalnya kita pulang malam bukan karena main tapi karena ada suatu hal, tapi malah dicurigain terus gitu kan. Ya biasanya dengan sindiran-sindiran yang gitulah, kurang enakin hati, itu kurang suka gue dengan pemilik kos yang seperti itu. Itu karena pengalaman pribadi gue ya. Nah kalau misalnya teman-teman pengen nyampur dengan ibu kos biar aman, ya nggak apa-apa gitu kan, itu kan pilihan masing-masing. Gue bilang ini opsional aja. Kalau gue menyarankan kalau bisa ya jangan nyampur lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk nyampur supaya aman ya nggak masalah gitu kan. Oke, mungkin itu beberapa tips dari gue, mudah-mudahan cukup membantu ya. Semoga ketika teman-teman memilih kosan itu dapat tempat yang nyaman. Oke, terima kasih kalau udah nonton. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar atau enggak DM di IG gue yang ada di sini. Oke. Terima kasih udah nonton. See you next time. Thank you.